Jelang pemilihan kepala daerah, sejumlah daerah mulai menerjunkan pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih untuk mencocokkan data pemilih dan memastikan seluruh warga mendapatkan hak memberikan suara pada pemilu. Namun karena alasan geografis, anggota pantarlih memiliki tantangan tersendiri saat bertugas. Ada yang harus menyeberangi pulau hingga harus berjalan kaki belasan kilometer menyusuri hutan demi bisa mendatangi satu persatu warga. Dengan menggunakan perahu nelayan, sejumlah petugas KPU mendatangi Pulau Libukan di Kecamatan Bangkala untuk melakukan pencocokan data pemilih. Tak hanya harus menyeberang lautan, bahkan petugas masih harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer dari pantai menuju permukiman penduduk. Selain melakukan pendataan, petugas juga memastikan lokasi penempatan TPS untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jeneponto nantinya. Tantangan lain yang petugas hadapi juga ditemukan saat melakukan pencocokan data di daerah terpencil di Kabupaten Jeneponto. Lokasinya berada jauh di dalam hutan dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki 2 hingga 5 kilometer. Meski lelah berjibaku dengan kondisi geografis yang harus mereka lewati, petugas memastikan pekerjaannya tetap optimal. Mereka bahkan memastikan warga yang telah pindah kabupaten atau kecamatan serta warga yang sudah meninggal tidak lagi terdata sebagai pemilih untuk menghindari kecurangan. Termasuk nantinya distribusi logistik, itu mungkin mitigasinya masih, keamanannya masih bisa kita katakan masih tidak berbahaya. Tetapi ketika bertepatan dengan air lagi pasang, ini tentu membutuhkan mitigasi dari KPU atau BPK, pemerintah setempat untuk menjaga keselamatan pantarlih kita, dan tentu di hari nantinya kita melakukan distribusi logistik. Tantangan yang dihadapi petugas pemutakhiran data pemilih juga terjadi di Kelurahan Hargotirto, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas rela menembus hutan menoreh untuk mendatangi rumah-rumah warga. Meski penuh resiko, tugas ini rela mereka lakukan demi suksesnya pelaksanaan pilkada pada November mendatang. Tantangan yang dihadapi berupa jalan tanah berbatu dengan kondisi jalanan yang berbukit. Tak jarang petugas harus berjalan kaki menaiki bukit dengan jarak tempuh sekitar 30 menit untuk tiba di rumah warga, karena aksesnya tak bisa ditembus sepeda motor. Area tugas pantarlih di wilayah ini berjumlah 502 orang dan terdiri dari puluhan kartu keluarga. Namun karena kondisi geografis yang sulit, dalam sehari petugas hanya bisa mendatangi sekitar 10 rumah warga dan harus dilanjut di hari berikutnya. Terus dukanya ya jalannya, kalau daerah Kokab Hargotirto itu banyak yang nanjak, banyak yang belum cor blok, masih jalan kaki kebanyakan. Terus nanti kalau ada yang memelihara anjing misalnya, itu nanti terus mungkin itu. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum setempat melibatkan penyandang difabel tunadaksa sebagai petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih atau pantarlih. Keterbatasan tidak berdampak pada kinerja, sama seperti petugas pantarlih lain. Ari mampu mendata sebanyak 58 kartu keluarga atau sebanyak 233 pemilih selama 1 bulan. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, satu persatu rumah di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Sragen didatangi. Pemilihan petugas pantarlih dilaksanakan melalui seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. Beliau ini adalah penyandang disabilitas daksa. Kita berterima kasih pada beliau karena masih berminat mendaftar sebagai pantarlih, dan kita melihat memang beliau memiliki kecakapan, kemampuan ya sebagai pantarlih. Kita harapkan dengan keterlibatan Mas Ari ini juga menunjukkan bahwa pemilihan pilkada di Kabupaten Sragen adalah milik bersama, milik semua kalangan.
KPU Kabupaten Sragen menerjunkan sebanyak 2.785 petugas pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian daftar pemilih di 1.461 tempat pemungutan suara, mulai tanggal 24 Juni 2024 kemarin hingga 1 bulan ke depan. Tim Liputan, Kompas TV.